Selain kita bahas performance dan gaming di Xiaomi 13T ini dibanding versi sebelumnya, ada satu hal lagi yang mesti dijawab, yaitu apakah kolaborasi dengan Leica ini bakal bikin setiap jepretan kita auto cakep? Jawabannya enggak. Ada juga kok hasil yang ngaco. Tapi bukan artinya collab Xiaomi Leica ini gimmick ya. Nanti gue jelasin juga di video ini. Impresi gue tentang HP ini, untuk desain bukan favorit gue sih. Tapi nggak jelek juga ya. Cuman kalau dibanding sama model sebelumnya, gue lebih suka 13T. Entah kenapa lebih gagah aja gitu. Mungkin gara-gara kamera modulnya yang lebih gede dibanding sebelumnya. Terus dari sisi frame, sekarang juga lebih kekinian, flat gitu. Sedangkan 12T ada lengkungannya. Jadi nggak bisa diberdiriin deh. Untuk feel genggam cukup nyaman ya, karena ada lengkungan di backnya, jadi nggak tajam. Punya berat sekitar 8,49 mili dan berat 197 gram. Terus karena glossy, buat jiplakan sidik jari samar-samar bisa kelihatan. Dan secara desain mirip banget sama Redmi K60 Ultra China version, yang sempat gue bikinin videonya tuh. Bedanya di kamera modulnya aja yang lebih tebal untuk 13T. Lanjut ke bagian depan yang punya layar flat 6,67 inch. Udah ada screen protector bawaan dengan kamera selfie di tengah. Bezelnya cukup oke ya, nggak terlalu tebal. Terus bagian luarnya ada garis silver kehijauan gitu dari frame di samping. Di sebelah kanan HP ini kayak biasa ya, ada volume dan power button yang bentuknya lebih tipis karena fingerprintnya ada di layar. Di kiri kosong, kalau di atas ada lubang speaker, IR blaster, dan 2 lubang mic. Sedangkan di bawah ada speaker, port Type-C, mic lagi, dan dual slot SIM card yang nggak bisa tambah memori. Oke, lanjut kita ke spesifikasinya ya. Tapi yang penting-penting aja nih, punya layar 6,67 inch dengan refresh rate 144 Hz yang aktif untuk aplikasi atau game tertentu aja. Selain itu masih jalan di 120 Hz. Nah, habis itu punya peak brightness yang cukup tinggi di 2600 nits. Lanjut ke performance, pakai MediaTek Dimensity 8200 Ultra yang bener-bener bikin gue penasaran. Sejauh apa ya peningkatannya dibanding seri sebelumnya 8100 Ultra? Nanti kita bakal kulik ini di belakang. Lanjut ke baterai 5000 mAh yang support 67 watt turbo charging. Nah, sekarang kita ke salah satu jualan utama mereka, yaitu kamera, yang kerjasama dengan Leica pakai lensa Vario Summicron-nya. Jadi buat yang nggak tahu, Leica itu adalah perusahaan Jerman yang jualan utamanya adalah kamera dan lensa. Yang paling terkenal dari Leica itu adalah harganya yang wow, mulai dari puluhan sampai ratusan juta. Selain itu, Leica juga terkenal dengan bentuk kamera dan lensanya yang compact ya, suka banget deh liatnya. HP ini punya 3 lensa di belakang ya. Ada 50 megapiksel main, 50 megapiksel telefoto, dan 12 megapiksel ultra wide. 2 megapiksel makronya mana? Giliran nggak ada kok jadi kangen ya gua. Habis itu punya kamera depan 20 megapiksel yang nanti bakal kita tes semuanya. Untuk spek lainnya ada 2 hal ultimate yang dikasih Xiaomi di HP ini, yaitu IP68 dan update software Android selama 4 tahun. Wah, kayaknya Samsung punya pesaing tangguh nih. Terus apa aja perbedaannya dengan versi sebelumnya? Refresh rate, peak brightness, chipset, dan kamera tentunya ya, yang sekarang udah co-engineered by Leica. Buat lensa utama secara megapiksel terjadi penurunan dari 108 ke 50. Tapi ingat, megapiksel itu bukan segalanya. Habis itu kedapatan lensa telefoto yang ditukar sama 2 megapiksel makro. Mantap Xiaomi, upgrade yang signifikan ini. Habis itu dari sisi IP rating juga terjadi peningkatan ya, yang sebelumnya cuma tahan cipratan-cipratan air, tapi sekarang bisa dicelup-celup. Terakhir kalau ditanya apa yang downgrade, lebih ke chargingnya sih. Sekarang 67 watt. Yang tadinya diklaim bisa kelar 100% itu dalam 19 menit, sekarang 42 menit. Oke, buat menguji MediaTek Dimensity 8200 Ultra ini, gue bakal jalanin Antutu selama 6 kali berturut-turut, yang diadu sama 8100 Ultra Xiaomi 12T nih. Sebelumnya gue pastiin connect di WiFi yang sama ya, dengan segala settingannya. Udah update software terbaru dan aktifin performance mode. Hasilnya 13T dapat skor hampir 900.000, sedangkan 12T terpaut 40 ribuan. Dan buat menghemat waktu, langsung aja ini hasil tes dari 1 sampai 6, yang secara stabilisasi sangat baik buat kedua HP ini. Cuma terjadi penurunan skor nggak sampai 2% loh. Untuk suhunya sendiri cukup terjaga ya, rata-rata di sekitar 39 derajat.
Oh ya, buat warna kuning ini pas di tes kelima sayangnya 13T sempat stuck di 32%, nggak bergerak-gerak tuh. Akhirnya kita skip dulu. Terus untuk konsumsi baterai gue juga nggak masukin ya, karena takut kurang valid aja dibandingin sama 12T yang udah dipakai sekitar setahun lalu. Habis itu gue sempat tes Geekbench yang hasilnya single score-nya beda sekitar 100 poin. Tapi multi core-nya mirip-mirip nih. Dari sisi suhu mirip juga, lebih angetan dikit aja di 13T. Dan terakhir untuk 3D Max Stress Test punya skor yang lebih tinggi di 13T. Tapi stabilisasi lebih baik di 12T dengan 99%. Oke, itu tadi secara angka. Gimana dengan tes gaming langsungnya? Jadi kayak biasa kita mainin Genshin Impact highest 60 FPS yang nggak lupa performance mode-nya dinyalain juga. Hasilnya selama 20 menit main dapat FPS yang termasuk baik nih, 55,1. Suhunya sendiri berasa panas ya di 43,4 yang habisin baterai 11%. Kalau dilihat dari grafiknya masih cukup stabil di 9 menit pertama ya. Setelah itu gue berasa mulai panas HP-nya. Dan barulah terjadi frame drop yang sebenarnya nggak sempat nge-freeze juga sih karena masih oke di 30 FPS. Habis itu terjadi penurunan beberapa kali, dan kalau dilihat di menit 16, frame drop parah itu bisa diabaikan karena itu lagi teleport. Dan gue juga sempet tes gaming ulang lagi sama Xiaomi 12T ya, dan hasilnya bisa dibilang mirip-mirip kayak 13T. Dapat FPS rata-rata di 54,7. Baterainya berkurang 11% dengan suhu mirip-mirip juga di 43,7 derajat. Cuma dari grafik ini yang bedain di 12T itu mulai drop di menit ke-12. Terus sekali dropnya cukup lama juga, sekitar setengah menit. Dibanding 13T yang lebih sering tapi sebentar doang. Kalau sotoynya gua, mungkin 13T ini coolingnya lebih baik ya. Jadi bisa balik lagi lebih cepet. Tapi nggak tahu sih bener atau enggak. Ada yang mau berteori? Sebelum kita ke sampel foto dan videonya, gue mau bahas tentang apa sih yang spesial dari collab dengan Leica ini. Yang pertama, adanya dua Leica fotografi style, yaitu Authentic dan Vibrant. Authentic di sini kasih warna yang mendekati natural ya, dengan sentuhan vignette di keempat sisinya. Tapi terkadang warna yang dihasilkan bisa lebih pucat dari asli loh. Ada yang bilang ini berkarakter, tapi ada yang bilang, ih apaan sih? Untuk ini balik lagi ke selera ya, namanya juga seni. Sedangkan Vibrant kasih warna yang lebih keluar dan cenderung lebih terang dari Authentic. Dan gue lebih demen mode ini sih. Habis itu buat kalian yang kurang cocok dengan dua style ini, kita juga bisa bikin sendiri tone warna sesuai selera di mode custom photographic style. Cuma karena gue cupu, jadi nggak pernah sentuh-sentuh mode ini. Lanjut untuk portraitnya sendiri ada 3 focal length ya, yaitu 35, 50, dan 90. Khusus yang 90 mili ini dia kasih efek kayak dreamy gitu. Di samping itu juga ada beberapa filter Leica dan favorit gue yang BWHC sih. Hasilnya jadi lebih dramatis. Oh ya, selain itu bunyi shutternya pun juga khas Leica loh. Bener-bener kasih pengalaman kayak pakai kamera Leica beneran. Tapi gimana dengan kualitas foto dan videonya? 13T ini punya lensa ultrawide yang lebih baik. Detailnya lebih dapat juga. Terlihat dari rumput, lantai, sampai lubang AC di dalam bis masih jelas. Dalam kondisi low light juga menghasilkan gambar yang lebih terang ya dan detail. Terus kita loncat dulu kedua kalinya, yang mana 13T ini punya lensa telefoto dibanding 12T yang cuma punya digital zoom dari lensa satu kali. Hasilnya punya gambar yang lebih terang ya, dan kalau di crop lebih jauh, detail tulisan di sini lebih jelas. Untuk dynamic range pun lebih baik, mau di daylight ataupun low lightnya. Oh ya, lensa telefoto dua kali ini juga bisa dijadiin semi makro gitu, misalnya foto kentang gorengnya. Untuk lensa utama ada terlihat perbedaan warna ya, tapi balik lagi tergantung pilihan Authentic atau Vibrant sebelumnya. Untuk foto-foto yang gua ambil ini yang Vibrant. Cuma secara dynamic range dan detail gambar mirip-mirip aja menurut gua. Lanjut ke selfie, yang bisa gue bilang kelemahannya ada di sini nih. Muka gua soft banget dan kemerahan gitu. Apalagi di kondisi cahaya yang cukup terang ya. Kayaknya emang kamera selfie bukan prioritas buat Xiaomi. Dan mungkin ini kali ya alasan kenapa nggak ada watermark di setiap kamera depan Xiaomi. Terakhir buat video punya resolusi 4K 30 fps kamera belakang dan 1080p 30 kamera depan. Dan hasilnya nggak jauh beda, paling ada sedikit perbedaan warna aja. Kalau dari dynamic range mirip-mirip.
Paling yang mesti kalian tahu, saat recording sekarang bisa langsung pindah lensa ke ultrawide ya, mau di 1080p ataupun 4K. Mantap sih ini. Habis itu buat video ultrawide pun terjadi peningkatan, dimana dari sisi dynamic range masih lebih baik di Xiaomi 13T. Oke guys, sekarang untuk resolusi 1080p 30 fps yang paling mentok di 13T ya. Cuma untuk 12T ternyata bisa mentok sampai 1080p 60. Jadi suatu kemunduran dari sisi resolusi nih. Untuk selfie yang cukup terlihat perbedaannya ada di dynamic range. Gedung di belakang cenderung lebih putih di 12T. 13T ini masih lebih baik. Dan kalian jangan salah sangka ya, bukan artinya mentang-mentang ada Leica jepretan kalian auto cakep semua nih. Kalau framing atau settingan kalian nggak tepat ya cupu-cupu juga. Menurut gua ya, kehadiran Leica di sini lebih memberikan pengalaman pakai kamera Leica dalam wujud smartphone. Dan nggak cuma secara software yang gue sebutin sebelumnya, tapi secara hardware pun ada juga. Misalnya 7P aspherical lens, multi-layer ALD coating, dan lain sebagainya. Jadi, collab Xiaomi dan Leica ini bener-bener serius ya, bukan gimmick. HP ini punya 3 warna ya, ada hijau, hitam, dan biru. Nah, khusus biru, dia punya back dari vegan leather gitu. Yang feel-nya cukup beda dari yang gelas warna hijau atau hitam. Kalian bisa cek video dari teman-teman review lain deh buat yang kepo. Buat varian sebenarnya ada 2 ya, 8256 sama 12 plus 256. Beda di RAM aja. Tapi kalau gua intip Xiaomi Malaysia dan Singapura, yang dijual itu cuman yang 12 plus 256. Terus bisa dapat free gift. Terus bisa dapat free gift fotografi pack gitu. Yang total harganya itu di 6,6 juta buat harga Malaysia tuh. Dimana harga itu sama kayak harga peluncuran perdana Xiaomi 12T di Indonesia. Kalau Xiaomi Indonesia bisa launching dengan harga yang sama di 6,6 juta, atau paling enggak masih di bawah 7 juta lah. Dengan segala peningkatan yang gue sebutin tadi, collab sama Leica, IP68, dukungan software update sampai 4 tahun, dan lain sebagainya, bakal serem sih HP ini. Mungkin bisa nyusul Poco F5 jadi HP goib, dan katanya malah naik loh harganya. Terus kalau ditanya upgrade atau enggak dari Xiaomi 12T ke 13T, menurut gua kalau kalian cuma cari performance, kayaknya bisa dipikir-pikir lagi sih. Dari tes-tes barusan ada peningkatan, tapi nggak signifikan. Cuman kalau kalian incernya dari sisi kamera, tanpa ngomongin kualitas foto dan video ya, yang gua jelasin sebelumnya tadi, HP ini sih udah naik kelas. Lebih ngejual aja punya HP yang collab sama Leica. Berasa lebih ganteng gitu. Oh ya guys, next mau konten apa lagi nih tentang Xiaomi 13T ini? Bisikin di komen ya, dan jangan lupa bantu like video ini oke? Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye!